Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati, yang kita muliakan adalah Ustaz kita Haji Zulkarnain Berkah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Terima kasih Bapak Ustaz dan sudah berkenan hadir atas undangan kami. Kemudian yang kami hormati yang kita tertuakan sekarang Bapak Edi Henry, walaupun beliau masih muda, tapi dia kita tuakan sekarang. Kemudian para Neni Mama, para Nasehat, Pak Nazarudin Panas dari Lampung, dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk Pak Yasik dari Romanis ya, itu dokter kita juga di OI. Kemudian para ibu, jamaah, majelis taklim, serta jamaah sekalian. Pertama-tama tentunya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir siang ini dalam rangka untuk bersilaturahmi. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan sebagai ketua penyelenggara atau ketua panitia kegiatan ini. Hari ini kita adalah melaksanakan silaturahmi. Apa yang kita capai adalah kita ingin mempertemukan antara yang tua dengan yang muda. Begitu juga yang di kampung maupun yang sedang di rantau. Walaupun tidak maksimal, begitu saya cek ada sebagian yang berlebaran ke tempat pemilih saudaranya. Namun demikian, kita bersyukur bisa hadir juga sebanyak ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan juga tentang perkembangan untuk masjid kita, terutama orang-orang yang dari rantau. Apa yang kita lakukan selama ini adalah diantaranya tentang pembangunan. Kita sudah melanjutkan pembangunan yang sudah ada dilakukan oleh pengurus yang lama. Antara lain pemasangan AC mungkin sudah ada yang tahu, sudah lebih 1 tahun. Kemudian perbaikan kamar mandi dan tempat berwudu itu juga sudah kita lagi. Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dana bokir dari saudara kita Edi Henry. Semuanya kita masukkan untuk perbaikan kamar mandi dan WC. Alhamdulillah Pak Edi nanti bisa melihat hasilnya cukup presentatif. Kalau kita lihat bahkan di kamar mandi itu sudah kita siapkan juga tempat bersih seperti di hotel. Namun demikian tidak sampai 1 minggu juga sudah habis, hancur, atau juga terlintas. Mungkin karena tidak tahu cara membukanya, ditarik akhirnya patah-patah. Tapi nanti kita perbaiki lagi. Tapi insya Allah ke depan kita perbaiki, termasuk yang di depan juga kita bangun kanopi, termasuk jalan masuk ke masjid. Itu arahan dari Pak Mardanius. Maunya beliau itu buka semuanya, tapi buka semuanya jangan sudah cukup 2 saja. Jadi sekarang sudah ada kuasa kita untuk masuk ke masjid, sehingga Pak dengan dibukanya pintu itu rezeki masjid ini bertambah-tambah, masuknya bermacam-macam dari sini dari sana itu. Jadi sungguh membawa keberkahan untuk kita. Ini tentang pembangunan fisik. Insya Allah ke depan pembangunan fisik ini mungkin kita kurangi cukup 10% untuk perawatan saja. Kita akan meningkatkan pembangunan tentang masalah kegiatan sosial. Dan ini sudah pernah dibicarakan dengan Pak Edi sendiri, terutama adalah masalah ekonomi. Mungkin melalui kegiatan-kegiatan seperti subuh mubarakah, kita ikuti dengan bantuan-bantuan sembako. Kemudian insya Allah ke depan rencana kita akan kita tingkatkan dengan kesejahteraan tentang masalah kesehatan. Jadi setelah subuh mubarakah
Kalau ada bahannya kita kasih sembako, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Alatnya kita sudah ada, insya Allah itu gratis, yaitu tentang gula darah yang penting-penting untuk yang tua-tua ini. Gula darah, kolesterol, sama asam urat. Ini rencana ke depan masalah kesehatan yang akan kita tingkatkan. Kemudian selanjutnya untuk masalah pendidikan juga sudah ada kemarin yang ikut anak-anak kita untuk berlomba di Limau Manis. Kemudian juga ada mendapat hadiah, dapat juara juga untuk lomba azan dan ngaji. Yang lain-lain yang kami ingin sampaikan juga untuk masalah-masalah sosial. Sementara kita baru bergerak di bidang orang yang sakit, kemudian yang meninggal. Nah, harapannya nanti kita merambah ke masalah hal-hal yang berkaitan dengan akademis atau berkaitan dengan ekonomi. Jadi kita mencoba memberikan bantuan modal nanti kepada saudara-saudara kita ini yang butuh modal, yang tingkatnya ekonomi di bawah. Kita ingin menghindari jangan sampai nanti para rentenir. Jadi ada dua yang dihancurkan oleh para rentenir itu. Yang pertama apa? Ekonominya dihancurkan. Yang kedua akidahnya juga dihancurkan. Nah ini soal nanti kemarin kami sudah ngomong juga dengan Pak Epi Yadli. Insya Allah beliau bisa membantu dan kita juga berharap nanti terutama para perantau kita cari modal minimal 100 juta. Jadi itu kita berikan bantuan dana, tapi tetap dikembalikan. Tapi cuma tidak ada bunganya, itu aja kelebihannya. Jadi kapan dia punya rezeki, kembalikan secara pelan-pelan sehingga bisa digunakan untuk lain. Inilah rencana ke depan masalah-masalah sosial yang akan kita tingkatkan. Kemudian hal-hal yang lain nanti sambil jalan juga kita pelan-pelan meningkatkan kesejahteraan melalui masjid. Dan insya Allah juga nanti masjid ini kita buka juga nanti konsultasi. Kalau ada permasalahan-permasalahan sosial, nah nanti tidak usah ke yang lain dulu, apalagi ke polisi. Cukup diatasi di masjid. Kita carikan nanti tenaga-tenaga ahlinya, apakah itu psikiaternya, termasuk ahli-ahli dan hukum dan masalah agama. Inilah rencana ke depan nanti. Jadi konsultasi kalau ada permasalahan sosial di sekitar Simpang Kota Tinggal ini, kita selesaikan secara kekeluargaan dulu. Jadi tidak harus langsung masuk ke aparat, apalagi kepada polisi. Ini harapan kita ke depan. Kemudian Pak Epi kami laporkan kemarin anak yatim yang kita bawa ke 44 tahun kemarin. Kemarin sudah hampir 55 orang. Artinya ada peningkatan sesuai dengan maunya Pak Epi Yadli. Semuanya kalau bisa dirambah yang namanya Simpang Kota Tinggal itu. Kampung Bariu, Bandar Pudiang, Taro sampai Kota Tinggal. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan itu. Sudah kita mungkin belum maksimal. Kalau masih ada lagi, siapa tahu ada yang tertinggal. Tapi yang jelas perwakilan Bandar Pudiang, Kampung Bariu dengan Taro sudah. Cuma kepindah belum pecan. Ya, nanti takut dimarahin sama lisan kita. Terlalu jauh merambah, nanti kita yang dimarahin. Mungkin itu saja yang kami ingin sampaikan rencana-rencana kita ke depan dalam rangka untuk perbaikan. Intinya bagaimana kita membawa masyarakat kita ini senang ke masjid, senang beribadah, kemudian ekonominya aman dan terangkat. Itu harapan kita ke depan. Kemudian nanti insya Allah akan kita bentuk tambahan organisasi di kita yaitu divisi sosial. Kurangnya sudah ada, insya Allah nanti akan kita terbitkan melalui SK-nya, melalui Basnas. Jadi kerjanya nanti dia mengumpulkan zakat mal atau zakat fitrah, dia bertanggung jawab. Itulah nanti yang kita distribusikan kepada para duafa kita yang ekonominya dianggap di bawah garis kemiskinan. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya tadi ada wakaf berupa ikrah 20 buah, kemudian kain sarung 10 buah, mukena 10 buah, 10 potong ya,
Quran kedua yang diberikan oleh saudara kita Zuliadi atau alias si Ed Anjang. Nah, terima kasih. Dia orang kenalnya si Ed Anjang. Jadi mohon maaf. Ed Kadir tidak boleh sebut si Ed Anjang saja. Tidak mau dia disebut Ed Kadri. Ed Anjang aja. Jadi kami ucapkan jazakallahu khairan katsira. Semoga rezekinya masih bertambah. Wah, ini apa nih? Sedekah dari Allah. Ada Sarul nanti tukang pegang nih. Muhammad Sarul dari Allah. Kemudian tadi juga tadi ada Pak Hendri. Saya kasihkan juga ke Pak Sarul. Ke Pak Sarul yang ikut itu. Jadi memang kita melaksanakan acara ini tidak meminta dana. Jadi jangan takut. Jadi kita tidak ada bukan dana. Cuma orang yang datang mau ngasih. Takut pula tidak perhatikan itu kata Pak Hendri. Itu saja. Terakhir sekali kami informasikan masjid kita ini sudah punya YouTube, channel YouTube. Kalau ada sebagian yang tidak sempat datang ke masjid seperti selama bulan Ramadan, itu bisa dilihat di kajian dakwah Masjid Jihad Koto Tinggal. Silakan buka di YouTube. Itu akan ada seluruh kegiatan yang ada. Termasuk tadi yang ibu-ibu memasak itu sudah masuk ke YouTube. Itu saja, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan kami selama ini, termasuk saya atas nama pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.